Di video sebelumnya itu sudah dibahas tentang epidemiologi molekuler dan biomarker. Nah, di video kedua ini akan dibahas tentang definisi dan perbedaan epidemiologi genetik dan molekuler. Seringnya banyak orang mengira bahwa epidemiologi genetik itu adalah epidemiologi molekuler. Tetapi epidemiologi genetik dan epidemiologi molekuler itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, berbicara tentang genetik berarti ada sesuatu yang diwariskan. Berarti berkaitan dengan gen. Ya, jadi epidemiologi genetik itu digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diwariskan yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit. Juga digunakan untuk mencari tahu bagaimana variasi dalam materi genetik ini tadi berinteraksi dengan faktor lingkungan untuk meningkatkan atau mengurangi resiko penyakit. Nah, epidemiologi genetik ini dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah penyakit yang diamatin itu terjadi secara berkelompok atau klaster di dalam keluarga, atau apakah pengelompokan atau klaster tersebut merupakan hasil dari gaya hidup bersama, berasal dari lingkungan yang sama atau faktor resiko yang sama. Kemudian apakah pola penyakit yang terjadi dalam keluarga itu konsisten dengan transmisi Mendel dari gen utama, ya. Transmisi ini adalah mengacu pada karakteristik yang diwariskan sesuai dengan hukum-hukum pewarisan Mendel. Kemudian epidemiologi genetik ini juga menjawab di mana letak kromosom dari gen yang diduga untuk menyebabkan penyakit. Nah, sedangkan epidemiologi molekuler itu menggunakan biologi molekuler, ya. Biologi molekuler ini adalah biomarker yang digunakan untuk mengestimasi hubungan paparan dan penyakit. Nah, jadi si epidemiologi molekuler ini berpotensi untuk memberikan peringatan dini terhadap penyakit dengan mengidentifikasi efek praklinis paparan atau mengidentifikasi pada tahap subklinis. Jadi sebelum penyakit ini memasuki tahap subklinis, tahap klinis ataupun tahap akhir. Nah, jadi bidang epidemiologi molekuler ini jauh lebih luas dibandingkan dengan epidemiologi genetik dan mencakup beragam ukuran biologis paparan dan penyakit seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Berikut adalah contoh epidemiologi molekuler dengan konsep biomarker. Jadi biasanya penelitian-penelitian dilakukan misalnya untuk mengetahui asupan buah dan sayur itu biasanya dilakukan dengan wawancara atau mengandalkan ingatan, ya, recall. Ditanyakan misalnya bagaimana frekuensi konsumsi buah atau sayur dalam seminggu terakhir, seberapa banyak porsi yang dikonsumsi. Nah, jika mengandalkan ingatan atau recall, maka informasi ini biasanya kurang lengkap karena berpotensi lupa. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, yang lebih tepat berkaitan tentang asupan buah dan sayur, bisa menggunakan kadar nutrisi mikro dalam serum. Ya, jadi itu lebih tepat dibandingkan kita melakukan wawancara dengan menanyakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian yang berikutnya itu adalah daripada melakukan uji klinis berkaitan hasil akhir kanker usus, ya, jadi melakukan clinical trial, ya, melakukan eksperimen suatu faktor resiko, kemudian ngamatin kanker usus di masa depan, maka lebih etis, ya, lebih etis atau lebih efektif ketika kita menggunakan marker atau penanda intermediate. Jadi misalnya pada untuk mendeteksi kanker usus lebih awal bisa menggunakan suatu lesi prekursor, ya, yaitu adanya polip
adenomatosis. Jadi polip adenomatosis ini adalah penanda intermediat. Jadi penanda intermediat ini adalah indikator atau tanda yang digunakan dalam penelitian epidemiologi atau kedokteran untuk mengukur perubahan atau efek pada tahap awal. Ya, jadi polip adenomatosis ini adalah tahap awal dalam perkembangan kanker ususnya. Nah, kemudian contoh lainnya, biasanya untuk kasus-kasus kanker payudara itu pengobatannya itu sama, ya. Padahal kasus-kasus kanker payudara itu bisa saja berbeda dalam sifat-sifat biologis atau molekulernya. Ya, jadi dengan dilakukannya penanda tumor atau tumor marker, maka bisa dicek. Ya, bisa dicek kasus kanker payudara ini variasinya bagaimana. Ya, jadi tumor marker ini merujuk pada karakteristik atau tanda-tanda yang ada pada tumor atau sel kanker yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan perbedaan sifat-sifat biologis atau molekuler dari kasus kanker payudara tersebut. Jadi dengan adanya tumor marker ini, maka bisa dilihat variasi kasus kanker payudara berbeda berdasarkan penyebabnya, berdasarkan perilakunya, atau respon pengobatannya, sehingga cara menanganinya juga pendekatannya akan berbeda, ya, sehingga lebih tepat dalam pemberian pengobatannya dan lebih efektif, ya, lebih efektif dalam hal pengobatan dan hasil akhirnya bagi pasien kanker payudara. Kemudian contoh lainnya adalah untuk mengidentifikasi apakah kelompok kasus penyakit menular berasal dari sumber yang sama, maka bisa dikelompokkan dengan agen penyakitnya itu. Si agen penyakit dikelompokkan berdasarkan sidik jari DNA-nya. Nah, itu adalah contoh-contoh epidemiologi molekuler dengan konsep biologi marker.